Good morning class, how are you today? I hope everybody is in a great condition. Ketemu lagi dengan Mem Dion di kelas bahasa Inggris kita. Ini adalah pertemuan pertama kita di kelas bahasa Inggris untuk semester kedua ini. Mem harap kalian masih tetap semangat untuk ikut kelas online ya. Nah, hari ini kita akan membahas dua materi, tapi Mem akan jelaskan secara general dulu. Nanti kemudian di pertemuan berikutnya Mem akan jelaskan satu persatu. So we are going to study about what is if clause dan what is imperative. If clause dan imperatives. If clause itu adalah kalimat pengandaian, sedangkan imperatif itu adalah kalimat perintah. Nah, kalimat pengandaian itu seperti apa sih? Nah, di sini ada bukan contoh ya, if clause itu sama dengan conditional sentence. Jadi kalau biasanya kalian kenal dengan conditional sentence, if clause itu juga dikenal dengan conditional sentence. Conditional sentence sendiri ada 4, yaitu conditional sentence 0, 1, 2, and 3. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah conditional 1. Dan imperatif dan yaitu kalimat perintah. Oke, sekarang kita lihat dulu what is conditional sentence 1. Conditional sentence 1 digunakan untuk menyatakan kondisi yang mungkin di masa kini atau di masa depan yang situasinya nyata. Jadi mengandaikan. Ini contohnya, if my cousin comes tomorrow, we will go to the park. If my cousin comes tomorrow, we will go to the park. Ingat, if clause itu adalah kalimat dengan pengandaian. Nah, di sini kalimat pengandaiannya adalah if my cousin comes tomorrow. Dari mana kita tahu itu ada kalimat pengandaian? Dari kata if. Kemudian if clause biasanya digabung dengan main clause. Nah, main clause di sini adalah we will go to the park. Apa perbedaan dari if clause dan main clause? Kalau if clause itu adalah if clause plus present simple. Sedangkan main clause dia cukup adalah simple future. Nah, di sini if clause-nya adalah if my cousin if itu adalah if clause-nya. My cousin comes tomorrow. My cousin itu present simple. Taunya dari mana? Dari verb comes. Itu verb 1. Simple future kita taunya dari mana? Dari kata will. Simple future itu biasanya menggunakan will. So, rumusnya adalah if clause dan main clause. If clause itu adalah if plus simple present, sedangkan main clause itu adalah simple future. Nah, sekarang kita bahas imperatif. Imperatif itu ada seperti yang menjelaskan tadi, imperatif adalah kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah, command, peringatan, warning, instruksi, instruction, nasihat, advice, juga request atau permintaan. Nah, imperatif itu menggunakan bare infinitive sebagai verbnya, jadi dia tidak perlu subjek. Terus kalau kita mau bikin bentuk negatif, kita tinggal tambahkan don't. Kita juga bisa menggunakan let us atau let's sebagai ajakan. Contohnya, kalian pasti sering dengar nih, be careful, wake up, don't shout, let's swim tomorrow. Nah, itu adalah kalimat imperatif. Kalian pasti lihat, dia tidak ada subjek, tidak ada you be careful, you wake up, you don't shout at we don't use that. Jadi kita langsung menggunakan verbnya. Nah, if clause dan imperatif itu bisa digabung. If you put if clause at the beginning, we use comma. Jadi kalau if clause-nya di depan, kita pakai koma setelah if clause-nya. But if you put the main clause at the beginning, don't use comma. Jadi kalau kita taruh main clause-nya di depan, kita tidak perlu meletakkan koma. Nih contohnya ya. If clause plus imperatif. Imperatif di sini adalah main clause-nya. If you go to Sintang, visit Bukit Kelam. If you want to see the museum, visit Darajuanti Museum. If you travel, wear a mask. You can visit Rumah Betang if you are inside Panjang. Understand the regulation if you go abroad for the first time. If you travel alone, don't believe strangers easily. Ini contoh-contohnya. Nah, ini memang kasih yang pakai koma dan yang tidak pakai koma. Kita lihat yang pertama. If you go to Sintang, visit Bukit Kelam. Kita nggak taruh
subjek lagi di depannya. If you go to Sintang, you visit Bukit Kelam, itu nggak dipakai. Tapi kita langsung tulis visit Bukit Kelam karena itu adalah imperatif. Nah, yang di sini you can visit Rumah Betang if you are in Inside Panjang. You can visit Rumah Betang itu adalah main clause. Jadi kalau main clause-nya kita taruh di depan, kita tidak perlu taruh koma sebelum if clause. Okay, I hope everybody understand about the explanation. Nanti penjelasan lebih lanjutnya masing-masing tentang if clause dan imperatif serta contoh-contoh soal dan dan latihannya akan dibuat untuk di pertemuan berikutnya. Okay, so I think that's the end of our lesson today. See you in the next meeting. Bye.